hutan guys. Nah, mudah-mudahan di sini berhenti. Jalannya ini parah banget. Turunannya sudah nggak becek, tapi turunannya itu menggetarkan jiwa. Ada lagi nih. Coba kita cari dulu sama siapa kita permisi. Wow, ini ada gereja apa gerangan ini? Selamat datang di channel Dani Elbona. Bersama saya dalam video ini, kita akan mengunjungi Desa Huta Julu Perbalik di Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Huta Julu Perbalik adalah salah satu desa yang paling terpelosok di Kabupaten Tapanuli Utara dan bahkan di Sumatera Utara. Berada di sebuah lembah pedalaman hutan yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Desa ini berjarak kurang lebih 75 km dari pusat kota Siborong-Borong dengan waktu tempuh 2,5 jam dikarenakan perjalanannya yang sangat-sangat ekstrim. Dan ini tengah hutan teman-teman ya. Kalau sudah hobi memang ya beginilah guys. Dulunya ada belasan kampung di pedalaman hutan ini yang menjadi bagian dari wilayah Desa Huta Julu Perbalik. Sebelum akhirnya mereka banyak berpindah meninggalkan perkampungannya sebelum adanya pembangunan jalan menuju ke desa ini. Sehingga saat ini hanya ada 38 kepala keluarga yang menjadi warga dari desa ini. Ordo pe awak ordo pe hita di hola di Indonesia ordo pe. Iya teh. Jadi makanya pengusulan memahami sunan itu dusunan. Oh, siapa yang masuk dope? Down pe. Jadi Wah. tenaga surya dong. Bantuan di pemerintahnya. Kira-kira berapa jauh lagi tuh? Kurang lebih 1 kilometer. Seperti apa perjalanan kita di kampung paling tersembunyi di Tapanuli Utara ini? Langsung saja ini videonya saya persembahkan buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga di subscribe untuk mendukung terus channel ini berkembang dalam menelusuri desa-desa tersembunyi di Tapanuli. Selamat menonton untuk teman-teman semua.
Ini sepertinya daerah perkantoran. Oh iya, ini kantor dinas pendidikan. Oh iya, ini dia guys. Inilah pusat kecamatan Permonangan. Kantor camatnya ini sebelah kiri. Tidak terlalu ramai ya. Tidak terlalu ramai sebenarnya. Ada gereja HKBP yang besar juga. Ini jalanannya sempit, ditambah lagi semak-semak yang sudah memakan badan jalan. Wow, bahaya nih teman-teman. Beruntung ini bukan jalur yang ramai. Kita sedang menuju ke Huta Julu, Kecamatan Permonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Masih di perjalanan di tengah hutan. Oh, ada simpang di sini. Kemana kita ini? Bingung saya. Coba kita lurus dulu. Di sini sudah mulai nampak kerusakan yang lumayan parah. Dan sepertinya ini jalan cukup penting gitu ya. Nampak dilalui oleh kendaraan yang ramai dari bekas-bekasnya. Tapi kurang perawatan, guys. Kita sedang memasuki lembah kesunyian Tapanuli Utara. Ada yang datang dari bawah naik sepeda motor. Kita tunggu di sini, guys. Biar kita tanya di sini. Le, ini ada Huta Julu. Oh, terus. Odo teh. Iya. Deu be? Aku lah, Be. Kalau udah dulu. Paling setengah kilo. Tembus do jalan no? Terus. Arong masuk tu Darah sih, Pak. buntu teh. Oh, mau itu kamu kalau mau masukkan terus. Darah sih penting. Nah, di gereja di sekolah Pak. Oke. Kalau mau itu kamu terus. Nomor ke Huta Julu di sini? Tahu mana dulu di sana. Kele kuda? Oke. Ya, ada. Ame Ada. manurung. Menurun kah? Iya. Oke, le kuda. Hari. Tuwir. Oke dah. Nah iya, kita nggak salah jalan guys. Syukurlah kita nggak salah jalan. Ada air terjun yang indah. Nih guys. Mantap. Nanti kita mandi di situ. Harusnya jalan ini dirawat karena ini kan rawan kerusakan. Jadi kalau bisa itu airnya dikondisikan. Kalau bisa pemerintah tuh menugaskan seorang aparat desa sebagai pemelihara aset desa untuk hal-hal yang vital seperti jalan. Ketika ada lumpur-lumpur seperti ini, kemudian air itu lewat jalan merembes, maunya itu langsung ditindak gitu ya teman-teman ya. Satu orang, kalau tidak bisa ya gotong royong kan begitu.
Karena kalau dibiarkan seperti ini jalan ini dibangun di lereng pegunungan yang curam. Nah, tidak dialiri air aja, ini rawan longsor guys. Tapi dibiarkan seperti itu, apalagi terus digenangi air. Wow, kita sudah ketemu sawahnya. Ini dia Huta Zulu guys. Hihi. Di sebelah kiri itu sudah persawahan. Wow, betul-betul luar biasa sekali teman-teman. Sebuah lembah yang di dalamnya terdapat perkampungan. Wow. Sekali guys. Tobus turia udah nona tulang. Dang nomor dele dua. Arong depe hutesan? Huta sama korneng. Oh. Oh itu teh. Tulang. Oh tulang. Hujan guys. Hujan gelap dan berkabut tuh.
Ya lagi nih. Nah, ini dia teman-teman. Luar biasa ya. Saya sampai basah nih. Di sana hujan, rupanya jauh sekali. Sangat jauh teman-teman. Sangat jauh keluar masuk hutan. Dan setelah kurang lebih 1 jam perjalanan dari desa Hutajulu di atas, kita sampai di desa Hutajulu Perbalik teman-teman. Dengan jalanan yang sangat ekstrim. Itu dari sini nampak teman-teman ada sebuah gereja tua di sana dari papan ya, dan ini sebuah lembah yang tidak terlalu luas, tapi katanya di sini masih banyak masyarakatnya. Ini satu desa teman-teman, nanti akan kita coba telusuri. Ngeri guys, ngeri. Saya sampai basah ini, sudah pakai jas hujan masih juga basah. Nih, jalannya menanjak jauh sekali. Ada saya rasa itu sekitar 5 km kita nanjak. Turun dari atas, turun. Wah, pokoknya gila. Dan sekarang kita sampai dulu ke desanya. Nanti kita cerita lagi, oke? Kita gas langsung ke desanya guys. Nah, luar biasa perjalanan kita hari ini. Di sini tidak hujan, tapi di atas itu, hujan badai. Hujan badai. Seperti dalam video yang teman-teman lihat. Mudah-mudahan warga di sini nanti welcome, terima kita ya. Karena sedikit agak aneh rasanya untuk orang-orang di pedalaman, ngapain datang ke sini gitu ya. Mereka akan bertanya, kita kasih tahu kita vlogger, mereka tidak ngerti itu apa gitu. Jadi itulah suka duka perjalanan kita, teman-teman. Kita beritahu kita seperti ini, mereka tidak paham. Jadi wajar aja kalau ada rasa curiga. Karena ini kampung yang jauh, yang sama sekali tidak menarik untuk dikunjungi kalau menurut orang-orang. Wah, ini sudah aura-aura perkampungannya itu sudah nampak di sini teman-teman ya. Dari segi tanahnya, tapi tanahnya di sini sudah merah. Sepertinya mereka murni di sini petani kemenyan. Sepertinya kalau saya lihat. Masih ada simpang dan simpang. Kita ke depan gerejanya langsung guys. Ini kantor kepala desa. Wow, desanya itu unik banget teman-teman. Halo Dik. Halo. Nah, ini kita sudah sampai, teman-teman. Tapi tidak ada orang di rumah ya. Coba kita cari dulu sama siapa kita permisi. Wow. Ini ada gereja apa gerangan ini? Ini gereja apa ya?
Sepertinya mau hujan guys. Sepertinya ini mau hujan. Kalian tengoklah hutan itu. Wow. Kalian lihatlah hutannya. Ini rumahnya bagus banget. Besar lagi. Rumah apa kira-kira ya? Dan juga masih dihuni sepertinya. Ini besar banget rumahnya. Yang ini panjang dan besar kayak istana beneran. Kalau di sini rumahnya sudah beton, teman-teman. Luar biasa guys. Ini jalan tempat kita naik tadi. Berkelok-kelok tembus ke gunung sana. Mantap. Ini licin nih. Jadi tanah di sini tuh tanah liat bercampur batu. Sudah hampir malam dan sudah gemuruh. Kita titip dulu di sini sepeda motor kita, tapi nggak ada orang. Kita mau permisi sama siapa? Orang di sini rajin-rajin. Sudah sore juga belum pulang dari ladang guys, dari hutan. Mantap rumahnya guys. Ini sih mantap banget nih. Ini sepertinya kantor kepala desa. Ada banyak batu di sini. Seperti ini. Jadi di sini sudah tidak terlalu dingin, walaupun saya sudah kena hujan, tapi saya udah nggak kedinginan. Ya, baju saya udah basah kuyup nih, tapi nggak terasa lagi dingin. Kalau seandainya di sini cerah, pasti gerah banget. Coba kita tanya dulu. Mereka menaruh makam di depan rumah. Dik,
Adong dope hutai itoru? Gudang jabu. Jadi? Oh, siya nga masuk listrik tuh sih. Hadiah medal nih. Dalan yon. Ali tangong tiang na huwering tiang ni listrik. Oh. Katanya masih ada kampung di sini. Ramai, Dek? Katanya masih ada kampung di sini, teman-teman. Dari jalan yang ini. Jalan yang itu. Nanti kita lihat ya. Belum ada di sini kita temukan orang dewasa yang bisa kita wawancarai. Yang bisa kita tanyai, kita minta keterangan, dan warung pun tidak ada di sini. Ini teman-teman, sekedar info buat kalian, ini asli di tengah hutan. Ya. Asli hutan melulu. Negeri pedalaman, tapi buat saya untuk ukuran pelosok itu luar biasa sekali, teman-teman. Sangat luar biasa. Ya. Kamu lihat itu hutan-hutan di sana. Luar biasa, guys. Mantap kali. Nanti kita tanya dulu adik kita ini. Lebih rame di mana, Dek? Rumah di sini apa di sana? Di sini. Kalau di sana berapa lagi kampungnya? Di situ. Dua lagi. Makasih ya. Listriknya itu sepertinya baru masuk ini. Baru masuk. Kita lihatlah dulu kampung yang di sana, di balik itu. Masih ada katanya. Kita selesaikan dulu misi kita, mengelilinginya. Mudah-mudahan di sana kita ketemu orang tua nanti yang bisa kita wawancarai. Desa Huta Julu Perbalik, Kecamatan Permonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Masih ada 2 kampung lagi katanya ke sana. Ke ujungnya ini sampai jalan ini nanti buntu. Tidak ada sambungannya lagi. Nah, ini sekolah dasarnya, teman-teman. Ini sekolah dasar mereka. Ini tuh sekolah dasar, guys. Ada sekolah dasar, tapi untuk SMP mereka itu ke daerah Permonangan sana, ke pusat kecamatannya, mereka bisanya ngekos. Karena tadi saya sudah lihat ada beberapa anak sekolah, kebetulan kan ini masih libur dan besok sudah masuk sekolah. Tadi sudah ada berangkat yang bawa beras. Kalau anak kos dari kampung kan begitu, guys. Ini dia. Coba kita tanya orang ini. Bangunan.
Na pembangunan dolang. Gerejanya don. Saru padui. Oh, gereja harunya. Oh, molon. Oh, arong depi ruas nih. Mereka menurung dah tulang nama dia dah tu tahu non. Iyo. Sialu bajulu. Daung lu antara ni parapat doh Persea. Arong lu tiga kakak halak tulang itu. Ami, Hmm. tersedia teh, kita so. Tulu puluh elu. Hujan guys, jadi kita berteduh di dalam gereja. Padahal perjalanan pulang dari sini ke Parmonangan itu kurang lebih mungkin 20 km dengan jalanan yang ekstrim, dan ini sudah hampir malam. Kita numpang di sini di dalam gereja yang sedang diperbaiki. Katanya di situ masih ada kampung tapi tidak bisa kendaraan masuk. Ini kan di samping bangunan yang ini, di bawahnya itu ada jalan. Di sana masih ada 2 kampung lagi, tapi tidak bisa kendaraan karena jalannya itu ada longsoran. Dan ini sudah hujan, jadi bapak-bapak teman kita ngobrol di sini tidak merekomendasikan kita ke sana, teman-teman. Di sepanjang gunung ini itu semuanya adalah pohon-pohon kemenyan, kebun-kebun kemenyan yang menjadi sumber kehidupan di sini. Warga di sini ya untuk hanya akses lah yang membuat mereka itu sedikit tertinggal. Kalau untuk kehidupan, untuk taraf hidup, mereka itu termasuk orang-orang yang sejahtera ya. Tapi karena jauh di pedalaman, dan ini tuh betul-betul dikelilingi oleh gunung. Wow, nggak tahu lagi nih gunungnya seperti apa. Gunung yang tinggi, luar biasa teman-teman. Tadi yang di atas itu gereja Katolik teman-teman ya, gereja Katolik. Kita coba jalan dulu guys. Nah, beginilah suasananya kalau lagi hujan di desa ini. Ini tadi sekolahnya, sekolah dasarnya.
Oh, di sana masih ada rumah. Rumah mereka dari kayu, guys. Dan kayunya itu kayu yang bagus karena memang di sini untuk nyari kayu tuh nggak susah. Jadi rumahnya itu mantap-mantap. Dari kayu-kayu pilihan. Sekelilingnya adalah hutan. Ada sungai juga di sini. Itu suaranya kedengaran besar banget. Itu sungainya di sana. Sahabat boleh ya? Ido. Oh. Mau lau sedap sudah wikit konten nilai bah. Ido lekwa te. Mulate malay. Ors lewat. Ngay si hamin nak kaninga. Oh lo ya bet na. Mereka lain menel bah. Manurung dah. Oh. Horas dah. Berat, sila Bah. manurung. Ido ngay si hamin naking terjebak eben udah nih. Iya, iya. Pas sah udah. Hai mung laki sini. Oh ido te. Oh. Kita live. Neng tu si Mau ikan. kemenyama te. Oh lo. Alai. Kalau tanaman pertama di sono ini kemenyan itu. Kemenyan. Oh.
Ala kibitulah do nabaron ala arong naik ni regay. Ba istilahnya kay betong ma ditanami kali leluhur na perjulung ni. Oh, no. Yang usia ni hamid jo natong dibanding karet jo berbeda dole. Ya, Molo numpe bolo karet sa sebatas ni orang tua nami mak. Ale bolo hamid jo nunga mulai sian turut temurun tiga Dari generasi dulu, ya. be. Nah, ternyata di sini sudah tumbuh karet, teman-teman. Pohon rambung ya. Seperti itu karet saya lihat. Dan di sini sudah dijadikan juga tanaman kebun. Jadi selain kemenyan, sudah ada beberapa lahan yang dia difungsikan menjadi lahan kebun karet, teman-teman ya. Mantap. Dan masih hutan alami ini. Luar biasa. Mantap deh, Bang. Oh loh. Berarti aku tahu sama warna. Lu baju lu ba, sarupa teh. Amal baju. Molo nesani? Yan orang dia punya tere, ini sitang. Jangan terlibat kamu kinoni. Oh loh. Anu jangan. Ah, Si Romi mai. si Rong ya teh. Arang tak kerupakan. Teruan pintar pecah terus. Itu senon. Ali tutup dulu teh. Kamu Tang itu. kamu kereta berbicara sih guys. Iyo, kereta na dulu. Rame roi? Apa lah? Idi mau rame hutang. Jadi kalau nama termak. Oh nanti. Para herebang mo teruan ni tamasok. Arong sih di dunia itu langi. Kereta hampir 7 kilo na masalah nate. Orang dete. 7 kilo. Dia lebih bisa naik kereta pun. Ala ko berkereta ng pol. Dia mo mulo alam lang berdede tidak. Itu teh, lenggo mereka pak boy. Boy, dan charsi lang berdede. Arong 10 jauh sih. Afu la ro. Arong. Dua musuh ni. Apa lah dulu? Afu la ro mo lezo dorok kid do. Asa bereng jusi tulang dah? Oh, dah. Asa bereng jusi. Malah teh tulang dah. Oke. Nah itu teman-teman, kita sudah bicara. Katanya di sini satu di sini ada 38 kepala keluarga. 30 lu tulang teh. Kira-kira 38. Yang itu tadi ngasih nih nakingan ahuripu gereja aron nangin rakku. Oh dua jun HKBP. Jadi guys yang di atas tadi yang itu gereja Katolik, yang ini HKBP. Kemudian di sana masih ada juga katanya HKI dan HKBP. Ini mah perjulun. Gerejon, Jongjong. Ano pinta na masuk memang. Itu teh. Terakhir-akhir orang tahu penong lulu kayu dia. Sian. Kalau Katolik na lili ko. Jimulo ni julu Katoliki bagasaha doy. Ya, buli. Herestana teh. Iyo na balgaro. Ingani do pe? Ingani. Oke matulak kuda. Nah itu guys, pembicaraan kita dengan orang tua kita, mereka sangat baik. Itu pembicaraan kita, saya terjemahkan aja langsung ya. Jadi saya tanya, apakah masih ada kampung lain di sana? Masih ada 2 lagi katanya. Tempat tadi yang pertama kita kunjungi itu namanya Lumbanjulu. Lumbanjulu. Kemudian di sana itu ada Sibitang. Tu ada warna teh Sibitang dong. Lek udah? Manurung. Olo. SMS. Daang nomor del doa lai. Nomor del saja dah bergar lai. Mana? Ai mulu niki jangat teh ada berku teh. Nyodo. Si Rongi. bodoh sah kareta sih. Boy. Boy, Ini suka iso mobil lami. Ini boleh lewat sesi samping aja. Oh, bahasa boy suka mobilmu. Oh. Perlu baju dulu doa. Para olo. Ini udah dalan na yon na meton? Dang, saya boleh lihat dan no, saya boleh no. Oh. Madala ni berdua mulai. Nah, harus Sony do. Vlogger daw. Oh. Seputa tuhuta. Iyo. Iyo teh.
Luar biasa di sini, guys. Ini sungai ini. Itu sungai. Kalian tengoklah sungainya. Jino buna halak lah sih. Marami pa sila. Lo tu gereja. Iya. Oh, ngamak kata yang nak doa katulang negeri gereja ini bangunin. Tapi bila kau ngajam pi kau. Itu berapa? Ada orang nongol lah mesti murah-murah bajirai kon. Tangan bisa betat jor level ngai sih terus. Bandung kebicaraan. Oh, mau lo guguran. Iya guys ya. Oh, si Bitang ini kalau jauh di sana do? Jangan saya aja muka pergi jangan ada naik. Mau lo si Rongi tidak udah kayaknya. Tak boleh jangan bertahun dari. Arong pi ke jauh. Pi ke jauh. Saja mesti. Kalau saya ada tadi. Iya. Cek lem itu. Susah aja dah. Nah ini guys, jadi abang-abang kita itu tadi bilang sebaiknya tidak usah dulu menyeberang sungai itu karena di sini belum ada jembatan. Karena ini situasinya mau hujan, sungai ini kadang meluap. Nah katanya sungai ini gampang meluap, kalau hujan sedikit saja sungai ini langsung meluap. Jadi urungkanlah dulu, karena ini mau hujan siapa tahu nanti meluap, kamu nggak bisa kembali lewat katanya. Cuman ada tinggal 2 rumah di sana guys. Tinggal ada dua rumah. Tapi ini tempat yang luar biasa guys ya. Sungainya ini. Wow. Berarti kita lewat dari sini keretanya. Untung aja kita dikasih tahu, jadi nggak sempat kita lewat. Bersih banget airnya. Airnya bersih.